Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing lagi ya. Jadi kalau yang teman-teman mungkin sudah lihat video saya sebelumnya, kalau saya dipinjami mobil test drive ya selama sekarang ya 2 bulan lebih. Nah, alhamdulillah kemarin tanggal 22 Oktober akhirnya mobil saya yang warna hijau ini ya, sudah bisa diambil dan sekarang saya pakai kembali mobil saya. Jadi mobil test drive saya balikin. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum ngikutin video saya, kenapa saya akhirnya menggunakan mobil dealer dipinjemin, itu karena sekitar 2 bulan lalu ya saya update software ke dealer, dan ternyata ketika proses update software ada sesuatu yang tidak klop antara hardware dan software. Jadi di mobil saya ketika itu ada masalah di BCM ya, body control module, sehingga perlu dicek-cek lagi gitu, dicek. Dan singkat cerita itu sampai 2 bulan. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya mungkin mekanik VinFast yang di sini di Indonesia belum punya begitu banyak pengalaman soal knowledge mobilnya ya. Soal knowledge mobil itu juga penting. Nah, akhirnya mereka mendatangkan mekanik dari Vietnam 2 minggu lalu lah. Setelah mekanik Vietnam itu datang dan inspeksi, selesailah masalah itu. Jadi emang ini soal soal knowledge dari produk ya. Jadi knowledge produk yang menurut gua memang masih butuh waktu lah untuk transfer knowledge. Nah, ini memang produknya Vietnam. Jadi mekanik mereka yang lebih tahu. Nah, selesai itu ya, kemarin saya ambil. Cuman yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman saya terkait dengan oh ya, satu hal sebelum saya cerita mengenai pengalaman. Jadi yang kejadian kayak saya ini ada sekitar 5 mobil ya di Depok itu, sama serupa. Jadi antara software sama hardware nggak klop, akhirnya nggak bisa sinkron dan mandek di sana. Nah, saya ingin cerita bukan itu sebenarnya intinya. Ini hanya cerita terkait dengan kejadian sebelumnya, tapi cerita mengenai pengalaman saya 2,5 bulan pakai mobil test drive. Rasanya beda. Saya nggak tahu karena tipenya sama ya, VinFast E34. Tapi rasa berkendaranya saya rasakan mobil yang hijau ini lebih bertenaga. Lalu setirnya lebih ringan. Yang sana setirnya agak sedikit berat. Padahal sama-sama mobil baru. Kan mobil saya sama mobil test drive di masa-masa awal-awal VinFast masuk. Entah kenapa saya ngerasakan yang berbeda. Atau mungkin software pengaruh ya, saya nggak ngerti. Saya bisa membedakan itu karena saya lama dengan mobil test drive. Terus yang kedua yang saya notice adalah kilometernya ketika 100%, yang mobil test drive itu cuma 274 kalau nggak salah. Nah, ini mobil yang ini kilometernya teman-teman lihat nih, 286 100%. Ada selisih sekitar 10 kilo. Saya nggak tahu kenapa, apa karena mobil yang test drive belum di update software. Apa ketika dia update software akan sama seperti saya. Ini teman-teman yang punya VinFast E34 mohon cerita juga ya. Ini kan kita sharing-sharing ya. Selain juga mungkin banyak teman-teman yang masih ragu untuk membeli mobil ini. Menurut saya nggak perlu ragu karena mereka tanggung jawab kalaupun ada apa-apa. Terbukti saya 2 bulan dipinjemin mobil pengganti. Dan ini sudah setahun lebih ya mobil saya ini pakai, dan masalahnya cuma di update software aja. Sebenarnya kalau nggak diupdate waktu itu nggak ada masalah, karena antara hardware dan software masih jalan, software lama ya. Ketika diupdate software baru, itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi masalahnya bukan ketika saya jalan dan saya update software itu karena nggak ada masalah. Sebenarnya dikasih tahu aja nih ada software baru nih, mau update apa enggak. Jadi bukan karena bermasalah saya update software, bukan, tapi karena ada software baru ya saya update aja gitu kan. Tapi ternyata hardware-nya tidak mumpuni. Itu jadi saya nggak tahu kenapa saya rasa even the same products itu rasanya bisa berbeda. Apa karena softwarenya? Ini bagi teman-teman yang memahami mobil listrik mungkin bisa komentar ya, tapi katanya software itu memang sangat mempengaruhi
dari efisiensi baterai, pengaturan elektronik dan sebagainya, ternyata dia yang ya otaknya lah ya, yang ngatur semua itu. Terus itu, cuman saya nggak tahu ya dengan produk-produk lain. Tapi kalau teman-teman ingin beli VinFast, saya sih melihat mereka punya komitmen yang kuat untuk menjaga kepuasan pelanggan. Ya, terbukti saya dipinjemin, dan saya nggak tahu yang 5 yang lain, tapi kayaknya juga iya. Dan untuk informasi teman-teman, VinFast itu punya stok mobil banyak banget. Makanya mereka punya taksi ya di Jakarta, dan mobil taksinya itu aja banyak yang belum dijalanin di jalan raya. Saking lebih banyaknya mobil dibanding supir. Feeling aku E34 ini paling banyak masuk ke Indonesia, dan kalaupun ada masalah dan sebagainya, feeling aku kalian akan dikasih juga mobil pengganti gitu. Jadi nggak usah khawatir tuh. Terus ya kabar baiknya adalah, saya sudah cerita sebelumnya, sekarang untuk sewa bulanan baterai murah banget, setengah harga, 593.000 kalau nggak salah ya per bulan. Itu tuh worth it banget lah kalau kalian sewa baterai, beli sewa baterai, karena 593.000 tuh nggak ada apa-apanya. Kalau kalian beli mobil bensin bolak-balik setiap hari, itu bensin bisa 1,5 sampai 2 juta bahkan, apalagi kalau rumahnya jauh gitu ya. Maksudnya nggak benar-benar di Jakarta gitu kan, saya di sekitaran Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, itu bisa 2,5 kalau setiap hari bolak-balik Jakarta. Sewa misalnya 500, listrik itu sebulan paling 500.000 sebenarnya. Even kita tinggal di luar Jakarta ya misalnya perjalanan bolak-balik 50 kilo itu masih bisa lah 500.000. Jadi kalau menghemat, ini bisa jadi opsi yang bagus. Sama satu lagi, saya mulai banyak melihat teman-teman yang pakai VinFast E34, siapa tahu bisa kopdar deh sekitaran Jakarta ya. Saya juga pengen tahu nih keluh kesah penggunaan E34 sama nggak dengan apa yang saya rasakan. Saya juga bertanya-tanya kenapa mobil test drive dengan mobil saya rasanya berbeda gitu kan. Ya siapa tahu ini juga masukan buat VinFast ya. Mudah-mudahan VinFast dengerin ya. Kopdar kayak gitu kan. Hari apa gitu, sharing knowledge customer, atau kalau nggak difasilitasi VinFast kita aja deh gitu kan. Nah, tulis di kolom komentar ya kalau misalnya ada dari kalian yang ingin kopdar, sharing, kumpul-kumpul di hari Sabtu Minggu, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, itu aja sementara sharing dari saya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.